Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai integral, yaitu pada outline jumlahan Riemann. Perhatikan gambar jumlahan Riemann berikut. Misalkan fungsi y sama dengan fx terdefinisi pada silang tertutup a, b pada interval tertutup a, b dibuat partisi menjadi n sub interval yang tidak perlu sama lebar. P a sama dengan x0 kecil dari x1 kecil titik kecil dari x n dikurang 1 kecil dari xn sama dengan b dengan delta xi sama dengan xi dikurang xi dikurang 1. Pada tiap subbab interval, ambil sebuah titik sembarang x bar i sama dengan 1, 2, titik hingga n yang mungkin saja titik ujung. Kita sebut sebagai titik sampel. Jumlah Riemann dari F dinyatakan Rp sama dengan sigma n I sama dengan 1 F xi bar delta xi. Nilai sebuah jumlahan Riemann tidak tunggal, tergantung pada pemilihan banyak interval n, lebar tiap subinterval delta xi, titik sampel yang digunakan xi pangkat n, xi bar pangkat n, suku f xi bar delta xi pada jumlahan Riemann dapat bernilai negatif, sehingga Rp juga dapat bernilai negatif. Contoh, hitung jumlahan Riemann untuk fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 pada interval min 1,2 menggunakan titik-titik partisi min 1 kecil dari min 0,5 kecil dari 0 kecil dari 0,5 kecil dari 1 kecil dari 1,5 kecil dari 2 dan titik sampel yang merupakan titik tengah pada subinterval ke I. Penyelesaian Rp sama dengan sigma n I sama dengan 1 F xi bar delta xi sama dengan interval tertutup F buka kurung min 0,75 ditambah F min 0,25 ditambah F 0,25 ditambah F 0,75 ditambah F 1,25 ditambah F 1,75 interval tertutup dikali 0,5 sama dengan 1,5625 ditambah 1,0625 ditambah 1,0625 ditambah 1,5625 ditambah 2,5625 ditambah 4,0625 dikali 0,5 sama dengan atau hasilnya 5,9375. Selanjutnya ada integral tertentu berdasarkan definisi jumlah Riemann. Misalkan f terdefinisi pada interval tertutup a, b. Fungsi f dikatakan terintegralkan pada interval a, b jika lim rho menuju 0 sigma n I sama dengan 1 f xi bar delta xi. Ada integral tentu dari fungsi f pada a, b ditulis sigma b a menuju b fx dx didefinisikan sebagai
integral AB fx dx sama dengan lim rho menuju 0 sigma n i sama dengan 1 fx i bar delta xi di mana rho dibaca norm pi sebagai panjang dari subinterval yang paling lebar, atau norm pi sama dengan maksimal delta xi 1 lebih kecil dari i lebih kecil dari n. Outline selanjutnya arti geometris dari integral tertentu. Secara matematis dinyatakan integral a b fx dx sama dengan a atas dikurang a bawah. Secara umum integral a menuju b fx dx menyatakan batasan luas daerah yang tercakup di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu x pada interval tertutup a, b. Hal ini berarti bahwa tanda positif akan diberikan pada luas bagian-bagian yang berada di bagian atas sumbu X. Outline selanjutnya yaitu sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, jika A sama dengan B, maka integral A menuju B fx dx sama dengan 0. Kedua, integral A menuju B fx dx sama dengan min integral A menuju B fx dx. Selanjutnya sifat linear, misalkan K konstan pada 1 integral A menuju B kf x dx sama dengan K-nya dipindah ruas ke depan menjadi K integral A menuju B fx dx. Yang kedua, integral A menuju B fx kurang lebih gx dx sama dengan integral A menuju b fx dx kurang lebih integral A menuju b gx dx. Sifat penambah interval, misalkan f terintegralkan pada interval tutup yang memuat A, B, dan C, maka integral A menuju f dx sama dengan integral A menuju C fx dx ditambah integral C menuju B fx dx. Integral tentu tak bergantung pada peubah yang digunakan. Integral A menuju B fx dx sama dengan integral A menuju B fu du sama dengan integral A menuju B ft dt. Jika f dan g terintegralkan pada interval tertutup a, b dan fx lebih kecil dari gx pada x dan masuk interval a, b, maka integral A menuju B fx dx lebih kecil dari integral A menuju B gx dx. Luas daerah yang dibatasi kurva kontinu Y sama dengan fx pada interval tertutup a, b, garis x sama dengan A, garis x sama dengan B, dan sumbu x adalah L sama dengan integral A menuju B fx dx. Untuk fungsi f yang terintegralkan pada interval tertutup min a, a. Yang pertama, jika f fungsi ganjil, maka integral min a menuju a positif fx dx sama dengan 0. Kedua, jika f fungsi genap, maka integral min a menuju a positif fx dx sama dengan 2 integral 0 menuju a fx dx. Lalu outline yang terakhir yaitu ada teorema fundamental kalkulus pertama. Misalkan f adalah fungsi kontinu pada interval tertutup I sama dengan a, b, dan x adalah sebarang titik di I, jika f didefinisikan sebagai fx sama dengan integral a menuju x ft dt, maka pada setiap titik x elemen I, f turunan pertama x sama dengan fx, atau dapat dituliskan sebagai d per dx integral a menuju x ft dt sama dengan fx. Contoh 1. Dengan menggunakan TFK1, hitunglah d per dx
integral 1 menuju X, T pangkat 3 dt. Penyelesaian diketahui bahwa Ft sama dengan T pangkat 3, sehingga Fx sama dengan X pangkat 3. Di sini T digantikan dengan X, yang merupakan suatu fungsi kontinu. Berdasarkan TFK1 didapat D per dx integral A menuju X Ft dt sama dengan Fx. D per dx integral 1 menuju X T pangkat 3 dt sama dengan X pangkat 3. Hasil pada soal nomor 1 dapat diperiksa dengan menghitung integralnya, kemudian diturunkan terhadap X. Jadi D per dx integral A menuju X D T pangkat 3 dt sama dengan D per dx buka kurung T pangkat 4 per 4 X T sama dengan 1 tutup kurung D per dx X pangkat T digantikan dengan X, jadi X pangkat 4 per 4 min 1 per 4 sama dengan 4x pangkat 3 min 4 dikurang 0 sama dengan x pangkat 3. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.